Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita pada tema 9, subtema 3. Sekarang masuk subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Silahkan dibuka bukunya halaman 100, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Kita telah mengetahui bahwasanya di Indonesia terdapat banyak kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, sekarang pelestarian sumber daya alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan dalam bentuk keberagaman sumber dayanya. Semuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat di Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang, serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Nah, yang pertama, pemanfaatan alam oleh manusia. Silakan dibuka bukunya halaman 102. Silakan dibaca dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf keempat. Silakan dibaca masing-masing paragrafnya dan dipahami bersama. Setelah selesai membaca, paragraf 1, 2, 3, dan 4 pada halaman 102, silakan buka bukunya halaman 104. Kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Lihatlah pada tabel berikut ini, silakan kalian tulis ide pokok dan kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Paragraf 1, paragraf 2, 3, dan paragraf keempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem oleh manusia. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Lalu, yang selanjutnya adalah yang nomor 3, eksploitasi sumber daya laut atau memanfaatkan sumber daya laut secara berlebihan. Yang selanjutnya adalah perpindahan penduduk. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Yang keenam, perburuan liar. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Dan yang ketujuh adalah perusakan terumbu karang yang ada di laut. Selanjutnya pada pembelajaran yang kedua, kita akan membahas salah satu sumber daya alam yang ada di bumi, yaitu air. Kalian tahu air? Nah, pasti semua orang membutuhkan air. Apakah kalian tahu hari air sedunia? Nah, silahkan dibaca. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Air sendiri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Di antara manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari adalah untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan diri, untuk mencuci pakaian, untuk membersihkan rumah, dan lain sebagainya, seperti pada gambar piramid berikut ini. Yang selanjutnya, lihat pada halaman 116, isikan tabel-tabel berikut yang ada pada halaman 116. Di situ ada tabel kebijakan terhadap ketersediaan air dan hak terhadap kebersihan air bersih. Kerjakan seperti dicontoh. Yang selanjutnya pada pembelajaran ketiga, kita akan membahas tentang penggunaan energi alternatif. Lihat pada gambar berikut ini. Nah, adanya matahari sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, adanya angin sebagai sumber energi alternatif yang bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga adalah air. Nah, air juga dapat membantu untuk
energi pembangkit listrik. Yang selanjutnya adanya panas bumi atau geotermal. Energi bumi atau panas bumi disebut dengan energi geotermal. Nah, yang selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima adalah gelombang air laut yang dapat juga digunakan sebagai energi. Dan yang keenam adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Silakan dibaca di buku atau melihat pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya pada pembelajaran keempat, silahkan dibuka bukunya pada halaman 144. Nah, di situ ada sebuah tabel sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Silahkan lengkapilah tabel berikut sesuai dengan gambar yang ada pada video ini. Di situ ada 5 contoh sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan di rumah. Pada tabel yang kedua, nah di situ ada sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Silakan kalian isikan sesuai dengan jawaban yang ada pada video berikut ini. Di situ terdapat 5 contoh sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya pada tabel yang ketiga, di situ terdapat sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. Sama seperti dua tabel yang sebelumnya, silahkan kalian isikan sesuai dengan contoh video yang ada di layar berikut ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.